Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Kewirausahaan membagikan konten untuk memenuhi tugas observasi dan wawancara kewirausahaan tentang konten bisnis di bidang IT. Dengan nama kelompok 1 yaitu Agra, Elia, Hasana, Fahri, dan Arsy. Selamat menyaksikan. Berapa lama Bapak melakukan usaha ini, Pak? Saya bikin buka sendiri sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun, Pak? Iya, 4 tahun. Punya karyawan. Buat usaha. Oh, berarti Bapak sebelumnya sudah berjalan sebuah perusahaan. Jadi mencoba usaha sendiri. Seperti yang orang bilang, walaupun usahanya kecil, ya kita bosnya kan, kita yang punya usaha, kita tidak dikte orang, tidak diberi orang, ya karena itu kemajuan usaha itu dan kita sendiri. Ya Pak, kalau boleh tahu Bapak sebelumnya di perusahaan mana Pak? Di bank, Di bank Pak? apa namanya? Kurang lebih 10 tahun gitu. Berarti lalu lanjut usaha sendiri gitu Pak? Iya. Terus Pak, kalau boleh tahu apa latar belakang atau sejarah dari usaha Bapak ini? Ya kan sudah ada namanya karyawan itu pasti untuk skill di lapangan itu nggak ada ya. Jadi kita ya usaha kemauan aja gitu ya kan, belajar sama kawan gitu ya kan, ya kerja sama orang dulu lah sebentar gitu ya kan, belajar. Yang penting basic kita untuk desain, kalau untuk percetakan desain grafis harus bisa. Nah, itu aja. Oh gitu. Terus Pak, bagaimana kualitas hasil cetakan usaha Bapak dibandingkan dengan metode tradisional biasanya Pak? Itu jauh lebih bagus. Kalau yang untuk yang sudah menggunakan teknologi, biasanya kita buat stempel dulu. Kalau manualnya kita kan congkel pakai pisau gitu ya kan, sekarang udah sistem laser gitu ya kan, semacam itu. Kemudian sablon udah nggak dipakai lagi, udah jarang, bukan nggak dipakai lagi, udah jarang, udah ditinggalkan orang sekarang. Untuk sablon manual gitu ya kan, yang menggunakan jadi itu sekarang udah sistem printing semua gitu. Terus apa keterbatasan dan kendala teknis terkait dengan usaha Bapak ini Pak? Iya modalnya kalau untuk untuk digital printing percetakan ini semuanya alatnya serba mahal. Semacam fotokopi, mesin printing, semacam digital printing itu ratusan juta. Itu. Terus apakah usaha Bapak ini memerlukan investasi awal yang tinggi dalam peralatan teknologi? Sebenarnya enggak juga, cuma kalau kemauan kita mulai dari awal ya enggak besar, cuma kan itu kan keahlian yang dijual di sini jasa gitu ya. Iya. Gitu. Bisa juga. Kalau ini maju ya modal besar gitu, yang punya mesin lengkap gitu ya kan, itu fasilitas yang lengkap. Terus Pak, bagaimana perusahaan Bapak ini dapat memanfaatkan tren dan kebutuhan konsumen Pak? Maksudnya Ini misalnya melihat perkembangan teknologi Pak, bagaimana menyesuaikannya dengan kebutuhan konsumen yang Bapak terima gitu? ya kalau percetakan nggak ada habisnya, kebutuhan semacam perkantoran gitu ya kan, umum gitu ya kan, itu kan nggak terbatas gitu, pasti butuh terus orang gitu ya kan, semacam undangan, stempel, percetakan lah gitu ya kan, itu kan butuh semua gitu ya kan, nggak ada apa, cuma kan pemasarannya tergantung harus didukung sama media sosial atau segala macam kan itu. Nggak ada habisnya gitu ya. Apalagi sekarang musim pemilu gitu ya kan, spanduk banner gitu ya kan, gitu. Terus Pak, apakah ada risiko terkait perubahan teknologi yang berdampak pada perusahaan Bapak ini Pak? Nggak ada. Karena Nggak berkembang ada. gitu ya Pak? Iya, teknologinya itu aja gitu ya kan, nggak ada perubahan gitu.
Lanjut Pak, terus kalau untuk desainnya itu Bapak menggunakan apa biasanya Pak? Menggunakan aplikasinya atau apa? Iya, Corel Draw, Photoshop, yaitu kalau percetakan pada umumnya Corel Draw, desainnya di Corel Draw. Sekarang kan udah banyak juga untuk aplikasi-aplikasi desain grafis itu kan udah banyak sekarang gitu ya, kan di HP aja juga udah bisa gitu ya, kan semacam Canva, udah umumnya kan gitu, seperti itu. Banyak penunjangnya sekarang. Berarti Bapak nggak mempunyai karyawan gitu ya Pak? Sekarang belum, Belum Pak. nggak ada kemarin gitu, cuma belum. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang kami ajukan Pak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Pak. Sekian dari video kami. Terima kasih.